Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana sehat? Alhamdulillah ya. Hari ini Bu Enda akan memberikan video pembelajaran matematika. Anak-anak kemarin sudah mengenal pecahan ya, pecahan biasa, campuran, gambar ya. Kemudian yang sama nilainya, menyederhanakan pecahan ya anak-anak. Kemudian mengubah pecahan biasa menjadi desimal, pecahan biasa menjadi campuran ya, pecahan biasa menjadi persen ya, dan sebaliknya. Anak-anak harus terampil dengan membuat soal atau para orang tua yang membuatkan soal. Kalau ada kakaknya, ya kakaknya ya Nana. Kita belajar bukan dari bu guru saja, bisa dari sumber yang lain, bisa dari orang tua, bisa dari saudara, bisa dari YouTube dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang kemarin Bu Enda sudah mengajarkan tentang apa Nana? Yang terakhir persen ya. Sebelum persen itu adalah desimal ya. Nama desimal, ada desimal berapa anak-anak? Iya, ada desimal 1/10, ada desimal 2/100, ada desimal 3/1000 ya. Nama desimal tersebut anak-anak nanti akan dibulatkan ya. Jadi dibulatkan ke bawah atau ke atas. Nah, kita anak-anak harus mengamati batas-batas mana yang harus dibulatkan ke bawah atau dibulatkan ke atas. Nah, sekarang saya desimal dulu anak-anak ya. Jadi pembulatan kesatuan terdekat itu menggunakan desimal. Ayo ciri desimal apa anak-anak? Menggunakan tanda apa anak-anak? Ya, jadi menggunakan tanda koma ya. Jadi ini dulu anak-anak. Nah, ini nanti akhirnya ke penaksiran. Tetapi anak-anak mengenal dulu dari pembulatan ya. Pembulatan kesatuan terdekat ya. Nah, anak-anak, pembulatan kesatuan terdekat itu kita atau anak-anak melihat angka di belakang koma ya. Angka di belakang koma. Nah, ingat-ingat ya anak-anak. Itu ada desimal 1, angka di belakang koma 1, desimal 2, 2 angka di belakang koma, desimal 3, 3 angka di belakang koma. Yo, ini anak-anak ya. Saya jadikan ini, maaf nanti YouTube-nya agak panjang sekalian sampai ke ribuan terdekat ya. Yuk anak-anak perhatikan garis bilangan ini. Nah, anak-anak ya. Nah, kemarin sudah membuat garis bilangan anak-anak ya. Dari 0 ke 1 dibagi menjadi berapa bagian yang sama? Kebetulan kepunyaan Bu Enda dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Ya. Nah, semuanya per 10. Per 10 kemarin desimal berapa anak-anak? Iya, desimal 1 sudah ditulis Bu Enda di bawahnya ya. Nah, bagaimana cara membuat satuan terdekat ya, pembulatan satuan terdekat anak-anak. Nah, contoh ya. Nanti anak-anak mengamati nanti ya gerakan tangannya Bu Enda atau ini yang ada di garis bilangan, nanti dilihat gerakannya ya.
Contoh 1 ya, 7,3. Nah, dibulatkan ke satuan terdekat menjadi. Nah, anak-anak memahami di sini, nanti saya tulis ya. Ayo dilihat dulu. 7/3 7,3 maaf. Anak-anak melihat angka di belakang koma ya. Di sini kan ya 3. Nah, di sini. Nah, ini ya. Angka di belakang koma 3. Nah, batasannya dibulatkan ke bawah itu, atau pembulatan ke bawah ya anak-anak, itu batasnya ada di 5/10 atau 0,5. Nah, nanti ada contohnya anak-anak ya. Nah, ini batasnya. Nah, nanti dicatat yang saya katakan ya, saya ucapkan. Bila dibulatkan ke bawah ya, angka di belakang koma di bawah kotak ini ya, di bawah 0,5 atau 5 ini. Nah, di bawah ini ya. Jelas anak-anak? Bila dibulatkan ke bawah ya, angka di belakang koma ini kurang dari 0,5. Jelas ya anak-anak? Atau kurang dari 5 batasannya ini. Nah, kalau ke sana berarti anak-anak ya, dibulatkan ke bawah atau dihilangkan ya, angka di belakang koma dihilangkan. Jelas ya, ini saya ganti jadi 7,3 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi, anak-anak ini dulu dicoret nanti ya kalau mengerjakan, diberi tanda. Nah, ini di bawah 3, di bawah 5, maaf. Di bawah 5 berarti dihilangkan. Jadi hanya 7,0 atau 7. Begitu ya anak-anak? Nah, bu kok jadi 0? Iya, ini dibulatkan ke sini lah, ini jadi 0. Ya, jadi 0,3 ini dekat dengan 3, dekat dengan 0. Maaf ya Allah. Dan ini jauh dari 1. Itu ya anak-anak. Jadi anak-anak harus membuat garis bilangan. Nanti ada batas-batas saya catatkan sendiri. Ini mengawali dengan garis bilangan. Terus yang kedua contoh anak-anak, supaya anak-anak tahu. Ya, yang diperhatikan untuk pembulatan kesatuan terdekat di belakang koma angkanya ya, sama, ini uraiannya sama ya, dibulatkan ke satuan terdekat. Nah, anak-anak tadi menjadi, nah anak-anak hanya melihat di garis bilangannya, melihat komanya saja, angka di belakang koma anak-anak ya. Ini semua per 10 karena desimal 1. Nanti ada lagi desimal 2. Contohnya 1 saja ya nanti. Nah, coba anak-anak lihat dulu.
8 ini ya, 8 dicoret ini. Nah, 8 ini pada garis bilangan, anak-anak kalau mengamati boleh. Ini dekat dengan berapa? Boleh. Apakah dekat dengan 0? Apakah dekat dengan 1? Ya, ternyata anak-anak 8 ini 8/10 ini ternyata dekat dengan 1 anak-anak. Ya. Kata lain, jika angka di belakang koma lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Ya, ke ini. Berapa ini? 1. Nah, ya. Anak-anak boleh. Tadi berapa? Oh, tadi 1. Nah, 1 tulis saja. Ini dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ternyata 8 itu dekat dengan 1. Berarti ditambahkan 1. Ya, jadi berapa anak-anak? 1,8 itu sama dengan 2. Ya, jelas? Cirinya itu dari 5 anak-anak ya. Angka di belakang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti dihilangkan komanya, di belakang koma dihilangkan. Kalau di atas 5 ditambahkan 1 karena dekat dengan 1. Gitu ya anak-anak? Ya, nanti ayo langsung saya coba yang ketiga 2 angka sama anak-anak 2 angka ya. Oh, ini 3,21 ya. Nah, ini dibulatkan ke satuan terdekat menjadi ayo sekarang 21. Nah, 21 di sini anak-anak ya. Ya, 21. Nah, ini dilihat karena ini coba dilihat karena ini 1 anak-anak. 1 ini jauh dengan berapa? 1 yang belakang. 21. Ya, anak-anak, 21 ini ya. Kalau melihat anak-anak berarti ini jauh dari 5 di bawah 5 berarti dihilangkan satunya. Terus tinggal 2. Nah, 2 ini anak-anak, 2 di sini apakah lebih dari 5? Nah, 2 ini kurang dari 5. Tadi bagaimana kalau kurang dari 5? Dihilangkan. Ya, anak-anak. Kalau dihilangkan berarti kita tinggal menulis angka di depannya koma. Nah, hanya ini saja. Ya. Ingat anak-anak ya? Ya. Nanti kalau ada lagi contoh lagi ya, misalkan 3,29. Lah, ini anak-anak 3,29 ini 29 dijadikan puluhan terdekat dulu. 29 dekat dengan berapa? Apa dekat dengan 20? Apa dekat dengan 30? Ternyata 3,29 itu dekat dengan 3,3. Dilihat lagi. 3 ini apakah kurang dari 5 atau lebih? Oh, kurang. Kalau kurang berarti dihilangkan saja. Nah, gini ya anak-anak. Oke, sudah jelas? Ya, nanti ke orang tua ya.
Berikutnya nah ini yang berikutnya adalah puluhan terdekat. Nah, tadi salah kalau membuat ya anak-anak. Yuk sekarang pembulatan ke puluhan terdekat, ke puluhan terdekat ya. Nah, kalau tadi satuan terdekat berarti di belakang koma, sekarang kalau puluhan terdekat itu yang dilihat adalah satuannya ya, satuan. Jadi tidak pakai koma anak-anak ya. Yuk, kita pakai nanti kita pakai ini garis bilangan ya. Yuk, contoh. Tujuh puluh sembilan dibulatkan ke puluhan terdekat ya, kertasnya ya anak-anak, ke puluhan terdekat menjadi nah ya, anak-anak sekarang melihat garis bilangan yang dibuat Bu Enda. Anak-anak kalau puluhan terdekat melihat satuannya ya. Satuannya berapa ini? Nah, berapa anak? 9. Nah, di sini ya 9. Saya letakkan di sini 9-nya. Nah, coba anak lihat. Dari garis bilangan 9 itu dekat dengan 0 atau dekat dengan 10? Anak-anak. Ya. Saya ulangi. 9 contoh ini di sini saya beri sama ya. Apakah dekat dengan 0 jaraknya atau dekat dengan 10? Ya anak-anak? Iya ya. Ternyata ini dekat dengan 10 anak-anak. Kalau dengan 0 itu jauh ya. Ya, ini berarti berapa anak-anak? Puluhannya ditulis dulu 70. Karena 9 ini dekat dengan 10, berarti ditambah 10. Jadi berapa? 80. Ada pedomannya anak-anak ya. Jika satuannya lebih dari 5, maka bilangan itu dibulatkan ke atas ya. Bagaimana membulatkan ke atas? Ditambahkan 10. Begitu ya anak-anak? Iya. Berikut. Ya. 42 dibulatkan ke puluhan terdekat terdekat. Maaf anak-anak, ini kertasnya goyang terus ya. Menjadi nah, anak
Sekarang bagaimana mengamati yang satuannya, ya. Satuannya berapa ini anak-anak? 2, saya beri garis 1 supaya ada bedanya. Sekarang saya lihat anak-anak lihat 2 di garis bilangan. Nah, ini ya. Nah, 2 ini dekat dengan 0 atau dekat dengan 10 yang tadi sini. Jaraknya dekat yang mana anak-anak? Oh, dekat dengan yang ini 2 ke 0 atau 2 ke 10. Nah, dekat mana anak-anak? Oh, dekat dengan 2. Oh, dekat dengan 0, maaf, dekat dengan 0. Berarti ditulis dulu puluhannya 40. Karena dekat dengan 0 berarti ditambahkan 0. Jadi berapa anak-anak? Iya, 40. Nah, kalau menghafal bila ya, bila satuannya di bawah 5, maka satuannya dihilangkan. Ya, sudah jelas anak-anak? Ya. Kalau ini contohnya yang terakhir. Nah, 65 ya. 65 ini mencong-mencong anak-anak, maaf ya. Ini gerak terus kertasnya untuk nulis. Menjadi nah, anak-anak batas 5-nya ini saya ini. Nah, ini di tengah-tengah anak-anak ya. Di tengah-tengah ini. Loh, di tengah ya. Ke sana jaraknya bagaimana? Terus ke sana berapa? Ya? Ya, sama ya anak-anak? Kalau sama anak-anak boleh nanti mengisinya. 65 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi, karena puluhan anak-anak jawabannya selalu 10, 20, 30 gitu ya. Jadi ini boleh berapa anak-anak? Iya, boleh 60. Boleh berapa? Iya, 70 ya. Nah, ini anak-anak, ini kertasnya, maaf ya anak-anak, kertasnya gerak terus ya. Jadi ingat anak-anak, kalau untuk satuan terdekat itu ada komanya ya. Kalau puluhan terdekat itu yang dilihat angka paling belakang yaitu satuan. Ingat ya itu anak-anak ya. Semuanya itu nanti akan ada pedoman di 5, 0,5 di 5, nanti di 50, nanti di 500 ya. Oke anak-anak. Ya, setelah ini akan saya lanjutkan dengan berikutnya ya. Sekarang nah, pembulatan ini ya anak-anak sekalian, karena mau kerja bakti ya. Sini atas ya, keliru tadi. Pembulatan keratusan terdekat. Nah, ini ya anak-anak. Nah, ada. Nah, saya lanjutkan. Tadi sudah ke puluhan terdekat ya, batasnya tetap di 5. Sekarang nanti ada lagi ya. Nah, ini contoh supaya jelas, pakai lagi anak-anak ya, pakai apa? Pakai garis bilangan.
Ayo, 1. Nggak cukup nanti ya. Nah, dilihat anak-anak, 47 berarti apa anak-anak? 47 ini. Nah, ini dilihat 47. 47 ini sebelum atau lebih kecil dari 50. Ya. Lebih kecil berarti di sini mungkin anak-anak letaknya ya. Nah, kalau dilihat dari garis bilangannya yang saya titik ini ya, anak-anak lihat ke 0 jaraknya dengan ini ke 100 ya. Dekat yang mana? Oh, dekat yang ke 0 ya. Jadi dibulatkan ke ratusan terdekat anak-anak ya, berarti nanti jawabannya 100, 200, 300 begitu ya. Tidak boleh ada satuan, tidak boleh ada puluhan. Berarti 47 itu dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 0. Nah ya, dekat dengan 0 anak-anak ya, paham? Anak-anak memahami dulu garis bilangannya. Kedua, nah ini ya. Nah, yuk garis bilangan lagi anak-anak ya. 83. Nah, ini pakai cawang aja ya anak-anak. Ya, di sini ya. 83. Di sini letaknya anak-anak 83 ya. 83 di sini anak-anak kecil. Nah, sekarang 83 itu anak-anak jaraknya dekat dengan 100 atau dekat dengan 0 ya. Bagaimana? Oh, dekat dengan 100. Berarti 83 itu dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi, nah ini ratusan anak-anak. Nah ya. Nah, sekarang contoh yang terakhir. Ini tulis saja dulu anak-anak, ini 200 ya, karena 207. Tulis saja dulu. Nah, ini nanti menambahnya berapa? Kita lihat letaknya berapa anak-anak? Nah, ini 71. Wah, di mana 71 itu letaknya? Nah, ini di garis bilangan ini ya. Nah, ini di garis bilangan 71 di sini. Ayo sekarang saya lihat 70 ini dekat dengan 0 atau dekat dengan 100 ya. Coba anak-anak.
Ya. Jadi 70 ini dekat dengan 0. Ini anak-anak ya, nolnya ya anak-anak. Nah, ini 70 ini dekat dengan 0 atau dekat dengan 100 ini. Nah, ternyata dekat dengan berapa anak-anak? Dengan 100. Ya, ditambah dekat dengan 100. Nah, jadi berapa anak-anak? 271 itu dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 300. Ingat tadi yang pertama anak-anak, jika lebih dari puluhan terdekat ini ya, jika lebih dari 50 ya, maka dibulatkan menjadi 100 atau ditambahkan 100. Jika kurang dari 50 maka ya dibulatkan atau dihilangkan, berarti ditambah 0. Gitu ya anak-anak? Ya. Lanjut ini terakhir. Ya, terakhir pembulatan ke ribuan terdekat. Maaf anak-anak ini gerak. Nah, ribuan terdekat berarti yang dilihat ratusannya anak-anak ya. Kalau tadi ratusan terdekat yang dilihat dua angka, puluhan dan satuan. Kalau untuk ke ribuan terdekat itu nanti yang dilihat ratusan, puluhan dan satuannya. Oke ya anak-anak? Ya, yuk kita beri contoh lagi. Ya. Sekalian anak-anak, maaf ini gerak terus. Contoh ya. Nah, 315. Nah ya anak-anak, di Yuk sekarang anak-anak melihat 300 ini yang dilihat ini. Ya. 300 di mana letaknya? Oh, di sini 300. Nah, ya. 300 itu anak-anak dekat dengan 0 atau dekat dengan 1000 nih ya. Oh, ya anak-anak. Jadi 300 itu ya, 300 ini 315 di sini letaknya ya, dekat dengan 0 atau dekat dengan 1000. Loh, jaraknya anak-anak ya, ternyata dekat dengan 0. Nah, begini anak-anak ya. Lagi kedua. Nah, ini ada ribuannya ya.
Yuk, sekarang anak-anak menulis dulu ini dulu. 1000. Nah, tulis dulu anak-anak supaya tidak lupa. Nah, boleh tambah berapa nanti. Kita menghitung dulu. 600, saya beri satu garis. 679. Letaknya di mana anak-anak di garis bilangan? Nah, di sekitar sini ya, 600 ini. Nah, saya beri garis satu. Coba anak-anak, 600 itu dekat dengan 0 atau dekat dengan 1000? Ya, 600 ini dekat dengan 0 atau dekat dengan 1000? Ternyata dekat dengan 1000. Ya, kita kalau dekat dengan 1000 ditambahkan 1000 anak-anak ya. Nah, 1000 tambah 1000 berapa? 2000. Jangan lupa ribuan ada batas titik anak-anak ya. Ini ada titiknya. Nanti kalau tidak ada titiknya meskipun benar akan saya salahkan. Karena ini adalah matematika harus benar ya. Yuk, berikut yang ketiga. Ya. Nah, ini. Ini maaf anak-anak ya. Ini gerak terus. Nah, anak-anak tadi apa dulu yang ditulis anak-anak? Yang ditulis adalah yang ini dulu. Nah, tulis di sini. Ya. Nah, sekarang nambahnya berapa? Kita tidak tahu ya. Ayo kita lihat yang 3 angka, ratusan, puluhan, satuan. Ini anak-anak yang dilihat ya. Nah, ini enggak saya pakai merah nanti bingung. 141 dilihat di garis bilangan ini. Nah, 100 di sini ya, 141 di sini letaknya. Nah, sekarang 141 itu dekat dengan 0 atau dekat dengan 1000 ini anak-anak. Ayo, dekat dengan mana? Ternyata 141 dekat dengan 0. Berarti ini ditambahkan berapa? Ya 0 anak-anak ya. Itu kalau ada garis bilangan. Bagaimana Bu kalau tidak pakai garis bilangan? Nanti saya catatkan anak-anak ya. Jadi nanti dicatatkan Bu Enda batas-batas bagaimana untuk pembulatan terdekat. Sementara ini dulu anak-anak, nanti disambung dengan catatan saja. Maaf, ini nanti akan saya kirim dengan YouTube ya. Karena ini terlalu panjang. Tetap semangat anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.